dipintalkan jadi kain sudah dipotong, sudah dijahit sama Abdul Haddad, kita tinggal make. Ya kita minimal sedikitnya jadi orang yang make. Beliau meninggal pada tanggal pada malam Selasa, ya. Subhanallah ya. Pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah. Malam Selasa 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah. Dalam usia 89 tahun. Dimakamkan di Zambal dan alhamdulillah saya udah ziarah ke sana. Ketika ziarah itu saya enggak baca Yasin, enggak baca apa-apa. Jadi ketika ziarah saya itu baca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, karena saya niat nanti akan saya baca kitab itu. Jadi mumpung ada di depan wali, ya. Kalau yang lain tuh kirim Yasin, tahlil dari jauh kan bisa. Tapi kalau baca kitab ini kan di hadapannya, tolong semak Bib ini, mau minta barokahnya. Ke ulama ya kita baca kitab. Ulama ini kan seneng ilmu. Saya baca kitab Bidayatul Hidayah di makam Habib Abdul Haddad waktu itu. Muqaddimahnya saya baca. Nah ini sepenggal kisah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Habib Abdul Haddad ini mendapat derajat qutbiyah yang diwariskan juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Jadi derajat qutbiyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diwariskan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Paham ya? Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meskipun rentan waktunya jauh, itu ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Ya, memang kan ada estafetnya ya dari siapa-siapa, tapi ke beliau. Ini sedikit tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau nanya? Wahid. Bismillah. Kan waktu ibadah haji di Mekah terus itu kan ketemu orang-orang soleh, itu caranya bagaimana? Kan beliau tunanetra gitu loh. Kok bisa tahu gitu? Beliau kan cari, ya. Beliau kan juga punya murid-murid dan teman-teman. Ada orang-orang yang memang dikenal di Mekah, di Madinah, itu kan dikenal sebagai ulama kan ada di sana. Kemudian kan banyak tamu-tamu dari luar negeri, ulama-ulama. Nah, beliau nanya, ini ada enggak ulama yang datang ini? Ada, didatengin. Jika dikasih tahu ada ulama fulan, didatangi. Saya mau nanya begini. Setiap kali orang yang didatangi mau ditanya, jawabannya lu enggak. Saya yang mau nanya sama jenengan. Seperti itu. Orang yang dikenal sebagai orang yang orang soleh dalam kewalian, kan ada orang memang masyhur dengan kewalian gitu ya. Didatangi. Tolong saya mau ketemu empat mata. Tapi yang ditemui semua mengatakan, enggak, saya justru mau ngambil dari jenengan. Nah kalau kita kan enggak mau denger, enggak mau nyari. Enggak mau denger, enggak mau nyari. Nah kita memang harus mau denger dan maunya nyari. Seperti Nabi Khadir alaihissalam dikasih tahu sama Allah. Nabi Musa kan dikasih tahu ada Nabi Khadir. Ya dicari, di mana? Didatangi. Memang orang-orang soleh itu seperti itu, cari terus. Tidak pernah merasa puas. Manhumani la yashba'an, sabda Rasulullah SAW, ada dua kelompok manusia yang tidak bakal kenyang. Selalu lapar. Manhumul ilm wa manhumul mal. Orang yang lapar ilmu sama orang yang lapar harta. Wis itu tidak bakal warak. Ya, lapar ilmu enggak bakal kenyang, lapar harta enggak bakal kenyang. Makanya enggak sedikit orang-orang udah terlanjur jatuh cinta sama ilmu enggak nikah-nikah. Mas Ucup ini diantaranya nih. Ya orang kalau sudah cinta sama ilmu tuh sampai kadang enggak mau nikah. Imam Nawawi itu kan meninggal belum sempat menikah, bukan enggak mau, belum sempat menikah. Umur 46 kalau salah beliau. Karena cari ilmu terus, cari ilmu ngajar, fokusnya di situ, akhirnya enggak sempat menikah. Ada sebagian mengatakan ilmu itu akan tersembelih oleh sesuatu di antara pusar sampai lutut, paha maksudnya. Maksudnya kalau udah menikah, kenal perempuan atau perempuan kenal pria, itu akhirnya ilmu itu disembelih. Maksudnya semangat cari ilmu ini sudah hilang, semangatnya lain. Ya, orang seperti itu. Tapi seorang ulama menjawab, sebagian begitu, sebagian yang lain dengan menikah justru semakin semangat cari ilmu. Jadi tergantung pasangannya. Ada pasangan yang buat malas, ada pasangan yang buat semangat. Kalau Mas Ucup nggak tahu yang model bagaimana. Ya. Ada yang lain?
Mas Abri dulu. Nah, tadi kan Habib Abdul Al-Haddad kan di Arafah bertemu ahli khutbah, Habib. Terus bertemu di Madinah kan Habib Abdullah kan kaget, ahli khutbah itu kan ternyata punya rumah besar dan kebun. Nah, kagetnya itu kan ternyata sugih dulu. Nah, tadi kan belum ada lanjutannya gitu. Kata Habib Abdul Haddad ketika ketemu ahli khutbah yang bisa ngelibung, ini kan wali. Umumnya wali itu memang orang-orang hidupnya sederhana. Ya kan? Hidupnya serba kekurangan. Umumnya itu yang wali-wali besar itu seperti itu. Nah, ini sampai di tempatnya ahli khutbah ini yang bisa ngelipat bumi, ngelipat jarak dekat dari jauh jadi dekat. Ternyata rumahnya besar, kebunnya juga besar. Sehingga beliau kaget. Oh, ternyata ini orang yang punya. Untuk ngasih gambaran kepada kita, jadi beliau ngasih gambaran kepada kita, untuk jadi wali tidak harus hidup sengsara seperti orang-orang hidup susah. Jadi jangan kita kalau lihat ada orang sugih wali serah mungkin palsu, jangan begitu gitu loh. Ya, jadi ada memang orang-orang kaya itu waliullah. Ada. Dunia itu enggak ganggu dia sama sekali. Ada orang-orang kaya itu waliullah, ada orang-orang miskin preman. Ada atau banyak? Banyak. Ya, jadi kalau memang di kitab-kitab kan umumnya wali-wali itu ibadah melulu gitu loh. Ibadah melulu, tajrid ibadah melulu. Tapi ternyata enggak, ada wali yang businessman. Kerja, ke kebun, ke pasar, klewer misalnya, klewer, pengusaha, tapi dia waliullah. Punya kelebihan yang luar biasa. Ada yang seperti itu. Maksud ucapan beliau tadi untuk ngasih gambaran kepada kita. Ya, beliau kalau beliau diem aja kan nanti akhirnya kita enggak ngerti ya. Nah, beliau ngasih tahu, saya kira tadinya orangnya orang enggak mampu hidupnya ibadah. Ternyata dia punya kebun besar, rumah besar loh. Itu sebenarnya mau ngasih informasi ke kita bahwasannya bisa orang yang hidupnya itu serba bisnis, dia jadi wali yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Jadi kamu kan bisnis juga, jangan khawatir, bisa jadi wali. Bisa. Ya Bah ya? Bisa. Ini juragan kecap ini bisa juga gitu. Makanya kalau saya lebih suka, saya pribadi suka semangatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Jadi gede, maunya yang gede-gede, besar. Kalau kabiril himmah, punya semangat yang gede. Walaupun nanti dapatnya seberapa, tapi semangatnya yang gede. Jangan seperti teman tanya, kamu mau haji enggak? Wah, enggak punya duit. Nah, mental repot nih. Mau umroh enggak punya uang. Walaupun kenyataannya enggak punya uang, jangan mentalnya enggak punya uang. Mau umroh mau gitu loh ya. Enggak tanya punya uang atau enggak punya uang. Mau haji, oh mau segera. Punya duit enggak, tapi ya mau segera. Mau beli mobil, wah motor aja belum punya. Nah ini repot ini. Mau beli mobil tapi jawabannya motor aja belum punya. Mau beli mobil, mau segera. Ini semangatnya tinggi. Mau jadi wali, oh mau. Wali apa? Kutub. Wali kok wali? Sudah wali kelas RT aja, jangan. Oh asal pakai wali pinggiran, penting wali Allah, jangan. Kalau Habib Ali sendiri, Al-Habsyi dalam nasihatnya, kalian kalau minta Allah minta jadi wali kutub. Ya pimpinannya para wali, minta jangan nanggung-nanggung. Minta kok yang rendah minta, yang tinggi. Soalnya kalau kita sholat itu sudah minta yang tinggi loh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Wali kutub enggak itu? Pimpinan wali itu. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Cuman kan mintanya belum pakai hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya ora mudeng karepe apa? Enggak paham maksudnya apa? Enggak paham, enggak ada penghayatan. Waj'alna lil muttaqina imama itu kita minta diri kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat semua jadi pemimpinnya orang bertakwa, bukan jadi yang dipimpin. Allah tuh ngajarkan semangat tuh jadi apa? Imam, bukan jadi makmum. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau makmum itu masuk surga belakangan. Makmum kok. Ya kan? Masuk surga depan siapa? Ya imam. Kalau masuk neraka di depan siapa? Ya imam gitu. Imamnya kejahatan. Ya, imamnya kejahatan masuk neraka juga duluan. Begitu Mas Sabri. Mas Ucup. Assalamualaikum. Bib, mau tanya Bib. Habib Abdullah Ali bin Al-Haddad itu menikah enggak, Bib?
Ya, kalau beliau enggak nikah sampai sekarang tidak ada yang keturunan Al-Haddad. Begitu. Ya, beliau nikah punya anak, punya keturunan. Ya, makanya ada yang apa namanya? Marga-marga Al-Haddad itu merupakan keturunan dari beliau. Beliau dikasih julukan Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya pandai besi. Nah, pandai besi yang dibuat bukan besi-besi ini, beliau pandai mengolah hati. Ya, pandai mengolah hati, makanya disebut Al-Haddad. Pandai mengolah hati. Kemarin ada Al-Haddad Putra itu bis itu ya. Ada seperti itu. Kita naik mobil ketemu. Mau tanya? Ya. Mau tanya, karya beliau kan Rotibul Haddad itu lebih. Kadang kan orang kalau mau baca itu kadang ada ijazahnya enggak gitu loh. Nah itu kalau pakai ijazah apa enggak gitu kalau baca Rotibul Haddad? Ijazah. Ini banyak orang bingung ijazah itu apa? Ijazah butuh ijazah. Ijazah itu tanda atau apa ya? Kalau di sekolah tanda kelulusan kan gitu, ya. Ijazah bukan sebuah kewajiban kalau dalam wirid atau zikir. Tapi kalau ada ijazah akan semakin barokah. Ya, semakin barokah. Nah, dulu orang itu dianjurkan untuk cari ijazah sebanyak mungkin dulu. Kenapa? Biar dia nyambung nasab keilmuannya kepada banyak guru. Paham ya? Misal dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini, dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini, dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini. Akhirnya kan dia sanad keguruannya kan banyak, sehingga berkahnya banyak, barokahnya lebih banyak. Barokahnya lebih banyak. Tapi bukan sebuah keharusan. Terus manfaatnya ijazah. Bukan orang zaman sekarang, saya ijazahkan kamu. Dulu enggak begitu, ijazah itu harus dibaca. Ratibul Haddad mau dapat ijazah, kalau dulu harus dibaca. Baca Ratib Haddadnya. Sehingga yang dapat ijazah itu bacaannya benar. Maksudnya gitu, enggak salah bacanya. Jangan sampai seperti orang dapat ijazah ya Hayyu ya Qayyum itu. Suruh baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Suruh baca gitu kan? Udah kamu baca ya Hayyu ya Qayyum. Itu buat kamu untuk aman dari pencurian rumah kamu. Ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu kan. Dengar orang baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, dia ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu. Ini kan karena enggak dapat ijazah, artinya enggak belajar dengan benar. Nah, ijazah itu untuk belajar. Belajar jadi benar. Makanya dulu almarhum Habib Anis kalau ada orang mau minta ijazah Simtud Durar, baca dulu, bacaannya benar, bagus baru dikasih. Ya enggak. Itu ijazah itu perlunya seperti itu. Nah, kalau biasanya ulama sudah mengajarkan di majelisnya kan Ratib Haddad dibaca bareng, ya otomatis orang udah ngikuti bareng, ya. Dengan seperti itu berarti sudah diijazahkan. Tanpa ijazah boleh dibaca, dengan ijazah semakin berkah. Ya, dengan ijazah. Dan kalau ngasih ijazah yang betul itu suruh baca dulu, diajari. Tapi sekarang karena untuk menghemat waktu, energi, ya. Kalau setiap orang suruh baca gini, biasanya ijazahnya ijazah tabarruk saja untuk berkah. Saya ijazahkan kalian ini, tapi untuk tabarruk saja. Bukan ijazah dalam arti yang hakiki, yang lengkap itu dibacakan dan diberkati, bukan seperti itu. Mengambil keberkahan sanad ilmu saja. Jelas? Ya. Ada tanya? Enggak? Iya, belakang. Habib Abdul Haddad kan 14 tahun membaca berulang kali. Dalam membacanya itu dibacakan atau membaca sendiri? Atau kan dulu belum ada huruf dalam braille itu. Ya, perlu tadi diingat, beliau sejak kecil biasa menghafal kitab. Al-Qur'an saja umur 4-5 tahun itu sudah hafal. Jadi programnya ulama-ulama Hadramut dulu, orang-orang tua yang tinggal di Hadramut, programnya bayi lahir itu program nomor 1 hafal Quran. Makanya wulida bitarim wa hafizul Qur'anil azim. Di manaqibnya itu hampir semua begitu. Semua. Lahir di kota Tarim hafal Al-Qur'an, lahir di kota Tarim hafal Al-Qur'an. Programnya habaib tempo dulu seperti itu. Lahir di kota Tarim hafal Al-Qur'an. Makanya aneh kalau dibilang ini
Jangan ikut Habib, jangan ikut Kiai. Itu enggak ikut Al-Quran, enggak ikut Sunnah. Repot. Wong Habib sama Kiai hidupnya bergumul dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ngapalkan Quran, ya kan? Baca Al-Quran. Wiridnya itu Al-Quran. Kok enggak ngerti Al-Quran dan Sunnah itu ya aneh yang ngomong seperti itu. Nah, termasuk diantaranya buku itu dihafal. Ya, buku itu dihafal. Jadi ada yang dibacakan. Kemudian beliau menghafalkannya. Jadi seringkali yang dibaca berulang kali itu yang beliau hafal diantaranya. Kemudian yang kedua, memang ada orang-orang yang tugasnya membacakan kitab tuh pada beliau. Ya, dibacakan. Nanti beliau menjabarkan, dibacakan. Kemudian beliau menjabarkan seperti itu. Ada yang seperti itu. Dua cara. Dari hafalannya beliau sendiri, ada juga yang kemudian dibacakan. Cukup jelas? Ada yang lain? Udah ya? Oke, terakhir. Mau tanya tapi keluar dari tema, Beb. Boleh. Mohon diterangkan tentang silaturahim kita, hubungan kita kepada selain agama, dan gimana diterangkan tentang mengucapkan ya, itu tadi dari iya, urusan ini mengucapkan selamat selamat kepada ibadah agama lain apapun itu, mengucapkan selamat itu enggak boleh. Misal agama apapun itu ya. Saya enggak ngomong agama A, B, agama A, agama B, agama C, mengucapkan selamat atas ibadah yang mereka lakukan itu enggak boleh. Atas ibadah yang mereka lakukan enggak boleh. Ya. Ada orang ngomong, "Oh, itu kan cuman ucapan." Itu kan cuman ucapan. Coba dibalik ya. Beliau itu suruh mengucapkan begini, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW." Mau enggak? Kan cuman ucapan. Kalimat syahadat itu ucapan enggak? Ucapan, tapi yang beragama A, B, C sampai apa itu kira-kira mau enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Enggak mau. Ya sama dengan kita, kalimat ucapan selamat apapun, bukan kita enggak menghormati, kita hormati perbedaan dengan orang lain ya, kita hargai, tapi bukan berarti kita ikut. Ya, bukan berarti kita ikut lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kita agama kita, tanpa mencaci, memaki dan lain sebagainya. Saya tidak bisa saja. Sama seperti tidak bisanya beliau-beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena memang dilarang oleh agama kan. Mereka dilarang mengucapkan itu karena nanti masuk Islam. Kita yang Islam juga dilarang mengucapkan itu karena menyetujui ibadah yang agama lain, sedangkan buat kita itu bukan ibadah. Jelas ya? Mas Ansori? Jelas. Kok nangis? Terharu? Oh, ngantuk. Udah, jamnya sudah enggak memungkinkan. Sekarang udah jam 7:04. Nanti ini yang mau masuk kantor kan enggak jadi ngantor. Ada yang ngantor. Ya, libur Mas Edwin. Beliau enggak kenal hari libur. Santai. Oh, yang punya kantor ya. Calon bos. Insyaallah, amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita dengan Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana wa li walidina wa li amwatina wa li muslimin wa Allah yaftah alaina wa alaikum futhul arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa yaj'alna wa iyyakum min ibadihi salihin al-ulama al-amilin al-mukhlisin wajhil karim wa Allah yarzuquna jami'an al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah wa tamal afiyah wal afiyah kulli adhiya baliyah wa yarzuquna jami'an al-jannah wan na'imah wa nadhar wajhil karim wa Allah yarzuquna jami'an arzaqan katsira at-tayyibah hissiyah wal manawiyah biduni ta'ab masyaqqah wa latuf afiyah wa salamah wat tawfiq wal hidayah war ridha wal inayah wa Allah yaqdi hajatina wa hajatikum an gharib ma'as sahah wal jamalah war ridha wal inayah wa Allah yaktubna fi diwani sadatina al-awliya was salihin wa Allah yaqribna ila al-habibil habib wa Allah yarzuqna hajja ila baitil haram wa ziyarah ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa latuf afiyah wal jamalah war ridha wal inayah wa yarzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut ba'da umrin في طاعته مع لطف العافية والسلام التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه وعلى كنية صالحة جامعة نافعة وعلى من هبنا عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.